فاتح لما أغلق خاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Teman-teman sekalian yang berbahagia, today we would like to continue our class and our program also. Katanya muntah kita. Mr. Hope you can always be enjoy in this class. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih Di matahari teteh kalau nggak berjemur sih. siapa yang mau berjemur itu? Ya tolong di mute ya, selain Ustadz tolong di mute. Oke. Ya alhamdulillah pada ini kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, in good conditions. But because of my condition today is going to next city, I mean posisinya Ustadz saat ini yang sedang dalam kondisi mau ke kota, maksudnya mau perjalanan. Jadi Ustadz mohon maaf kalau dalam nanti penyampaiannya mungkin ada yang kurang dan lain sebagainya. Okay, let's open our class with saying Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Oke teman-teman, pelajaran kali ini kita akan belajar tentang passive voice. Ya, passive voice yaitu kalau dalam bahasa Arab itu apa? Dalam bahasa Arab itu apa? Halo? Bukan. Ayo, direspon dong. Halo, Assalamualaikum. Mabni majhul, Ustaz. Ya, udah ada yang respon ya. Ya. Biar Ustadz tidak merasa sendiri, sudah di mobil sendiri, ya kayak ngomong sendiri nanti ya, direspon saja. Meskipun salah, meskipun tidak nyambung, direspon saja. Meskipun cuma dengan kata nggih Ustadz, iya Ustadz, hadir Ustadz gitu ya. Oke. Tentang passive voice, ini kebalikan dari active voice. Ya, jadi ketika ada kata aktif berarti juga ada kata pasif. Kata aktif itu kata yang lebih menekankan kepada si subjek. Oke, subjek misalkan Mas Maulana mau pergi ke kota. Jangan-jangan, kalau itu kan tidak membutuhkan ya. Mas Maulana makan sate. Ini kan berarti yang penekanannya kan di subjeknya. Apa? Bahwa Mas Maulana sedang makan sate. Nah, kalau passive voice itu kebalikannya. Apa? Sate dimakan oleh. Sate dimakan oleh Mas Maulana. Oke, next. Simple ini. Simple sekali. Background. Take a sentence like I want ice cream now. It's clear and straightforward. You know immediately that the subject or wants an object, ice cream, now reads the sentence. Flipping is so that the object is in the position of the subject. Ice cream is wanted by me now. It isn't just longer, but it's also more detached, roundabout, and a little awkward too. Okay? Nah, ini teman-teman, bahwa sebuah kalimat seperti saya ingin es krim sekarang, ini jelas ya, dan tidak perlu diperjelas lagi, tidak mengandung makna selanjutnya. Saya ingin es krim, jelas saya ingin es krim, tidak perlu es krim apa, ini kan informasinya jelas. Jadi sama seperti dalam bahasa Arab ya, ketika sudah jelas maka tidak perlu, maka itulah yang dinamakan kalam. You know immediately that subject, ya, kamu tahu ya
bahwa secara langsung bahwa subjek I, saya itu menginginkan objek. Objeknya apa? Es krim. Now, we just the sentence. Apa namanya? Flipping it so that the object is in the position of the subject. Ini membalik. Ya, membaliknya bahwa objek itu diposisikan menjadi subjek. Objek itu diposisikan menjadi subjek. Ya. Jadi, es krim diinginkan oleh saya sekarang. Oke, diinginkan. Jadi kalau tadi itu ingin, ini diinginkan. Ini terlihat lebih panjang. Ya, lebih panjang kan daripada I want ice cream now. Ya, longer, lebih panjang. But it's also more detailed, roundabout, and a little over too. Tapi ini juga ya lebih jelas, ya, dan juga tidak ada keraguan, jelas kan, dan sedikit kejanggalan, little awkward gitu. Jadi jelas ya, saya ingin es krim sekarang. Dibalik, di depan, yang tadinya jadi objek diposisikan menjadi subjek. Halo? Ya, yang jadi diposisikan seperti itu. Jadi yang tadi posisinya itu objek menjadi subjek, sesimpel itu, as simple as that. Nah, kemudian those two sentences are example of the active voice and the passive voice. Certain kinds of writing are best suited for the active voice, while the passive voice is most appropriate for other kinds of writing. Understanding how, when, and why to use each is key to being an effective writer and speaker. Jadi, bahwa dua contoh tadi itu adalah dua kalimat tadi itu adalah contoh dari active voice dan passive voice. Dan berbagai macam contoh penulisan ya, bermacam-macam itu adalah the best suited for the active voice. Jadi apa namanya yang cocok dengan penggunaan active voice. Di samping itu juga passive voice itu juga penting, juga perlu. Jadi nggak mungkin tidak ada kata passive voice itu dalam bahasa Indonesia itu ya pasti kita pakai. Karena terkadang passive voice itu lebih menjelaskan dibandingkan active voice. Misalkan begini, siapa di sini? Coba. Contoh namanya aja, Mas Maulana, Mas Yusron. Nah, Mas Yusron tiba-tiba pergi ke saya gitu, Ustadz, saya dipukul sama Mas Maulana. Nah, lebih enak mana? Saya dipukul oleh Mas Maulana atau Mas Maulana mukul saya? Kayak lebih enak. Jadi posisinya Mas Yusron itu kan sebagai subjek, ya kan? Nah, saya dipukul oleh Mas Maulana. Tapi kalau memposisikan dia sebagai objek itu terkesan kurang lebih kena. Nah, jadi begitu ya. Jadi tergantung situasi, tergantung kondisi. Ya, kan sama seperti gini. Ustadz, nah misalkan Mas Maulana makan ayam. Ustadz, ayam dimakan oleh saya, kan tidak nyambung. Apa? Objeknya siapa? Ya gitu ya. Jadi penggunaan active voice dan passive voice itu juga tergantung waktu, juga tergantung kondisinya, tergantung timing lah ya. Tidak semuanya kita harus pakai aktif, tidak mungkin. Pasti akan menggunakan pasif. Sebaliknya, tidak mungkin kita menggunakan pasif saja, pasti kita akan pakai aktif. Sampai sini paham nggih Mas Maulana? Ini penjelasan sangat mudah sekali. Sama dalam bahasa Arab. Iya, kan tidak mungkin terus-terusan itu kita, Ustadz, ini Quran dibaca saya, ini tidak mungkin ya. Ya, Ustadz saya baca Al-Quran. Nah, kecuali ada pertanyaan. Nah, siapa yang siapa yang mukul kucing? Siapa yang mukul kucing? Kan kita bertanya objek. Objek kan? Objek itu kita bertanya subjek, siapa yang mukul kucing? Siapa ya? Itu kan bisa kita jawab, Ustaz, kucing dipukul oleh siapa misalkan Ali misalkan gitu. Kucing dipukul karena memperjelas kucing ini. Ya kan? Kucing dipukul oleh Ali. Ya.
Tapi ada dua kemungkinan, bisa pakai aktif, bisa pakai pasif. Oke? Nah, understanding, mengetahui tentang bagaimana, kapan, kenapa harus menggunakan setiap satu kuncinya itu menjadi penting ya di dalam kita menulis, di dalam kita menjadi seorang penulis, effective writer and speaker. Dalam berbicara pun juga penting. Dalam bahasa Inggris juga penting ya. Oke. Oke, next. Ini background saja, pengantar. Oke. What is active voice? What is passive voice? And what are the different functions? Jadi, apa itu active voice? Apa itu passive voice? And apa perbedaan di antara mereka? Fungsinya pasti ada perbedaan. Dalam active voice, in the active voice, the subject is performing an action. Nah, coba. Saya minta tolong kalian baca. Mas Maulana lah yang coba baca. Dari dari the dog cases the ball. The dog, yang di situ saat the dog chases the ball. Notice how the subject dog is performing the action. Chase on the target on the action ball. This is a simple, direct example of the active voice. Terus, In the passive voice, the action target. oh ya, sudah cukup. Oh. Oke, cukup. Oke. Dalam active voice, subjek itu performing action. Dia itu perform. Bahasa Indonesianya perform itu apa? Menampilkan sebagai yang melakukan tindakan, ya. Contoh di sini, the dog chases the ball. Ya, anjing itu mengejar bola. Berarti kan yang melakukan tindakan, aktivitas itu siapa? Anjing. Oke, betul. Ya, oke ya. Anjingnya yang mengejar bola kan. Bolanya diem. Ya kan? Oke. Nah, notice di sini penekanannya how the subject does, ya, bahwa subject does itu performing the action, sedang melakukan tindakan, perform action. Based on the target of the action, adalah target dari tindakan itu, ball. Itu adalah ball. On the target of the action, ball. This is a simple, direct example of the active voice. Jelas ini dan anjing mengejar bola. Oke, next. Coba baca selanjutnya Mas Yusron. Dan bawahnya. In the passive voice, the action target ball is positioned. First as in the focus of the sentence. The sentence gets flipped, and the subject flip it, yeah. And the subject is now being acted upon by the verb. In other words, the subject is passive. The ball is being cast by the dog. Oke. Jadi jelas di sini ya, bahwa yang menjadi penekanan dari passive voice itu adalah objek itu diputar, flip ya, flip itu dibalik ya, flip. Makanya kan HP yang flip itu kan HP yang bisa diputar-putar gitu loh. Maksudnya bukan diputar HP-nya, maksudnya bisa dilipat-lipat, bisa dibalik gitu. Oke. Jadi ya, in the passive voice, the action target ball. Ya. Jadi targetnya itu ball, itu diposisikan sebagai fokus dari kalimat ini. Contohnya tadi apa? The ball
is being cased by the dog. Ya, bahwa bola itu sedang dikejar oleh anjing. Nah, di sini penekanannya apa? Fokus kalimatnya apa? Halo? Bola dikejar-kejar anjing, Ustaz. Iya, bola dikejar anjing oleh anjing. Fokus kalimat. Dari begini teman-teman ya. Dalam sebuah kalimat sentence itu pasti ada mana yang main, ada yang menjadi pokoknya, ada yang menjadi penjelas. Oke? Maksudnya ada misalkan begini. Kayak tadi, the ball is being cased by the dog. Bahwa bola itu dikejar oleh anjing. Yang menjadi fokusnya apa di sini? Main utamanya, yaitu Objeknya ditaruh di depan, dijadikan subjek. bukan. Iya, paham kalau itu. Bukan maksud Ustadz, pertanyaannya yang menjadi pokok. Begini, pokok itu ketika dia tidak ada, maka tidak sempurna kalimatnya. Paham? Ya. Pokok itu begitu. Misalkan begini, contoh sederhana. Saya makan. Mana pokoknya? Yang menjadi kalimatnya, pokok kalimat. Pokok kata, pokok kalimat. Ini dasar sekali dalam bahasa Inggris. Yaitu Makan. posisinya kan makan. Kalau cuma saya tuh apa saya? Gitu loh, paham? Ya. Sama seperti di sini, the ball is being cased by the dog. Yaitu bahwa bola itu dikejar oleh anjing. Berarti kalau tidak ada bola, apa yang dikejar oleh anjing? Betul tidak? Betul. Jadi main katanya di situ, the ball. Oke, next. Gampang ini ya. Intinya paham lah. Active and passive are the two grammatical voices in English. Neither is inherently better than the other, but each is suited to certain types of writing. There is a reason why news anchors sounds detached from the stories they are reporting. They often speak using the passive voice. There's also a reason why the authors of opinion pieces sound so sure of their positions. They usually write in the active voice. Oke ya. Jadi maksudnya adalah aktif dan pasif itu adalah dua grammatical voice dalam bahasa Inggris. Dan keduanya itu ya inherent, better than the other. Saling membutuhkan juga, maksudnya itu saling satu kesatuan ya. Better than the other. But each is suited to certain types of writing. Jadi ada beberapa alasan kenapa pembawa berita ya pembawa berita atau anchors itu sounds itu detached from the stories they are reporting. Jadi pembawa berita itu lebih sering, they often speak using the passive voice, lebih sering menggunakan kata passive voice. Okay. There's also a reason why the authors of opinion pieces sound so sure of their positions. They usually write in the active voice. Nah, begini teman-teman. Ini bagus ini. Jadi biasanya pembawa berita, kalau teman-teman suka berita, cerita, itu lebih sering menggunakan kata passive voice. Kalimat passive voice. Ya. Contoh begini. Apa ya contoh begini, pembawa berita apa ya, peringatan 17 Agustus dideklarasikan oleh Presiden Presiden RI yang pertama yaitu Insinyur Soekarno pada waktu mesti di situ. Atau misalkan bendungan embung MBH diresmikan oleh, nah begitu ya, paham kan teman-teman? Bukan dibalik. Presiden Jokowi meresmikan, itu kurang. Tapi langsung pokok kalimatnya, pokok apa yang menjadi topik pembahasan. Kayak tadi, ya diresmikan.
Nah, ketika posisinya itu sudah, biasanya dia menggunakan kata pasif dalam pembawaan berita. Misalkan begini, para pemirsa yang berbahagia, peringatan 17 Agustus akan diselenggarakan di mana? Di mana? Di IKN misalnya. Ya, jadi pokoknya apa? Itu ketika pembicara atau pembawa berita. Tapi bukan berarti harus pakai pasif ya, lebih sering. Nah, ini sama juga. Itu juga ada alasan kenapa penulis opini ya, itu biasanya dia lebih sering menggunakan active voice. Jadi teman-teman kalau nulis opini di Tempo atau opini di koran atau teman-teman bikin tulisan, itu biasanya lebih sering pakai active voice. Ya, misalkan dewasa ini banyak anak-anak yang menyukai apa begitu, makanan-makanan junk food, makanan-makanan cepat saji seperti itu, nggih, teman-teman. Jadi lebih seringnya ya. Although the idea of teachers telling the student to avoid the passive voice is repeated so frequently that it feels like a trope. The truth is that the passive voice does have its application. To get into this later for now, let's look at how to recognize the active voice and the passive voice in your writing and in others works. Jadi ya biasanya teachers itu lebih sering juga menggunakan kata-kata aktif dan lebih sering menghindari ya, avoid ya, the passive voice, menjauhi ya, takut ya mengulang-ulang. Jadi ya intinya harus teman-teman itu berusaha melatih gitu ya, bahwa membalik-balik itu, karena ketika kita dalam perkataan itu kan juga pasti berpengaruh kapan kita menggunakan aktif, kapan kita menggunakan pasif. Oke. Next. Oke, next. Nah, gini ini ya teman-teman, apa itu passive voice? Ya, passive voice when subjects receive the action of the verb ya. Ketika subjek itu menerima action dari itu kata kerja. Saya dipukul oleh kakak. Nah, berarti saya sebagai subjek menerima akibat dari objek, menerima action dari verb. Berarti saya diapain, Mas Maulana? Saya dipukul. Ya, saya dicintai oleh orang tua saya. Berarti saya diapain? Dicintai. Cintai. Fokusnya kemana? Fokusnya ke saya. Iya. Kalau saya orang tua mencintai saya, nah itu kurang penekanan ya, orang tua mencintai saya. Dari feels-nya itu kayak orang tua mencintai saya. Tapi kalau saya dicintai oleh orang tua, itu beda ya, ya kan? Beda. Seperti contoh, saya mencintai Nabi Muhammad. Itu kurang dalam. Coba, tapi saya dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya, beda. Beda ya. Beda kan? Beda. Nah, makanya penggunaan kata itu juga penting. Oke. Next. Passive voice structure. Rumus kalimat pasif. Types of sentence. Affirmative sentence. Kalimat positif, negatif sentence, kalimat negatif, kalimat tanya. Ya. Kita pahami dulu rumusnya. Rumus passive voice itu subject, auxiliary, terus auxiliary verb, itu maksudnya ya kayak itu gitulah. Harus ini wajib ya. Is, am, are, was, were, terus kemudian will or won't gitu. Harus dipakai. Has, have, had, harus dipakai. Subject plus auxiliary verb plus past participle. Wajib verb 3. Wajib verb 3 kalau passive voice. Tidak ada verb 1, tidak ada verb 2. Plus by plus object. Ya, harus
Tapi terkadang ada yang nggak perlu pakai pakai by itu ada. Nanti di terakhir kita jelaskan. Nah, sedangkan kalau subjek, kalau negatif sentence itu tinggal ditambahin not saja. Tinggal tambahin not di depannya verb 3. Nah, kalau interrogative sentence, tinggal to be-nya itu ditaruh depan. Urutannya tetap subjek, past participle, plus by, plus object. Gampang sekali. Ingat-ingat ya. Nah, contoh begini. Kita buat saja. Contoh. Coba yang di sini, coba yang lain. Mas Yusril, coba bikin contoh dalam bahasa Inggris. Satu kalimat saja. The cookies are made by grandma. Apa, Mas? The cookies are made by grandma. Oke, sip, sip, sip. Berarti apa namanya? Cookiesnya banyak ya, rotinya ya. The cookies are Made made by. by grandma. Oke, Grandmother. good. Oke, apa Pak Grandma juga nggak apa-apa. Bagus, betul. Jadi itu apa? Subjeknya apa? The cookies. Menggunakan auxiliary verb are, kemudian past participle-nya made by grandma. Coba di negative sentence. Saya Ustaz. Ayo. Iya, siapa lagi? Is the The cookies. di negatif. Jangan bingung, tinggal ditambahin not. The cookie. Tadi kan begini, ketika kalimat positif, the cookies are made by grandma. Berarti kalau negatif, setelah are ditambahin not. Oke? Coba. The cookies Iya kan? are not. The cookies are not made by grandma. Nah, betul. Itu tambahin not aja. Mudah kan? Coba interrogatif. Duh, kok bingung lagi. Tinggal dibolak-balik. Misalkan sekarang the cookies ya. eh, apa? The cookies. Tadi kan positifnya gimana? The cookies. The cookies are made by grandma. Oke. Tinggal R-nya dipindah ke depan. Coba. Are the cookies made by grandma? Oke. Gampang sekali. Oke, coba yang lain ngasih contoh. Oke, yang perempuan. Cobain siapa ini? Si. Gampang. Yang Ainis Salamah. Coba Kuhus. Coba ngasih contoh. Ayo. Atau yang lain. Yang perempuan. Coba angkat tangan. Ayo. Sebentar, ada telepon. Dia ngebelanya sabar. Ya udah. Oke.
Ya mohon maaf tadi kepotong. Ayo monggo yang Hamida atau Fitri Fauzia perempuan. Contoh, kasih contoh. Ya, biar langsung memahami. Nah, kalau tidak ada anu yang cowok aja. Mas Yusron. Baik, Ustaz. Mm-mm. Positif ya, kita kasih contoh. The letter was written by Sarah. Jadi surat itu telah ditulis oleh Sarah ya. And Hmm. for the Yes. negative, Bukan. Bahasa Inggrisnya betul. Cuman artinya nggak betul. surat itu ditulis oleh Sarah yang positif. Iya, tadi kan bilangnya telah. Kalau telah tidak boleh pakai pakai was. Oh Oke. iya, the Mhm. letter are Loh, written kok nggak by pakai? Salah tambah R, salah. R itu hanya untuk apa? Si. Oh, tuh. the letter is Lagi, Yusron coba. the letter is written by Sarah. Itu yang Artinya, surat artinya. itu ditulis oleh Sarah. Good. Pakai was juga nggak apa-apa sebenarnya. Berarti suratnya itu ditulisnya kemarin atau 1 tahun yang lalu gitu. Was sama is itu satu setara. Yang is itu sekarang maknanya present. Kalau was itu berarti maknanya past. Oke. Cuma Pas. maknanya tadi salah. Surat itu telah ditulis ya. Kalau telah itu pakainya has. Oke. Oke, good. Itu positifnya. Negatifnya, Yeah. The letter is not written by Sarah. oke, written gitu aja. Cara Written. pengucapannya written. Right. Oh yes. W-nya enggak ada. W-nya hilangkan W-nya itu. Mm-mm. Written by Sarah. Oke, interrogatifnya. Interrogatifnya is subject is the letter was Kok ada was? Sudah betul. Tinggal ya. dipindahin aja, enggak usah ditambah-tambah. Is The letter was Duh, kok was lagi? Is the letter the letter tadi. Oke, ulang. Tadi positifnya gimana? the letter is Is written by Sarah. Oke, sekarang tinggal isnya dipindah ke depan. Is the letter written by Sarah? Oke, good. Tinggal dipindah-pindah, tinggal nambahin not. Ya, Yes. gampang. Kalau memang di bahasa Inggris kan agak susah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada kayak gitu-gitu. Ya kan ya. Misalkan buku ditulis oleh Sarah. Buku tidak ditulis oleh Sarah. Jadi cuma tambahin tidak. Ya. Yes. Apakah buku? Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada bolak-balik itu. Apakah buku ditulis oleh Sarah? Tinggal nambahin kata apakah. Bedanya itu aja. Oke. Terakhir kita kasih kesempatan untuknya perempuan. Ayo monggo. Ayo. Biar tahu. Yang perempuan. Monggo. Siapa saja? Siapa ini? Rizky Yaha. Ayo Rizky. Atau Siti Fatimah. Monggo. Ayo Rizky. Kasih contoh passive voice.
Atau Nida Nur Sahlani, ada Nida Hudia. Ayo. Ah, ya apa yang akhwat-akhwat ini, yang perempuan ini. Ayo, berani dong. Masa kalah sama cowok-cowok ini ya. Izin Ustaz. Oke, monggo. Jangan, nggak perlu izin juga nggak apa-apa. Langsung. Saya Ustaz. Ayo. Positive Ini siapa ini? Udah ada voice. Nida mana? Hudia Ustaz. Voice-nya udah muncul. Lida. Oh, Nida Nida Hudia. Hudia, Oke. Oh, di bawah. Yes, Ustaz. Ya, next. Ayo. Positive sentence example is the ball kicked by Budi. Apa? Ulang-ulang. The ball is kicked by Budi. Negatifnya. Negative sentence is the ball is not kicked by Budi. Terus? And interrogative sentence example is the ball Oh, the ball sih. Kenapa kicked jebol kah? by Budi. Apa ulang? Ya, Pak. Interrogatif gimana? Ball. Kok the ball sih? Ball. Bola itu Apa ball tadi? ya, Ustaz? Iya, Pak. Iya tahu bola itu the ball. Bukan, maksudnya kok the ball interrogatif? Apa dulu tadi? Afir apa? Is the Is. Terus kick by Budi. Oke, good. is the ball Kick. is the ball kicked by Budi? Oke, good. Nah, gampang ya teman-teman ya. Tinggal latihan saja. Jadi kalau sering latihan insya Allah gampang. Oke, next. Kak Fauzia. Oke, jadi ini ya. Pengertian passive voice. Passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan dari kata kerjanya. Artinya bukan subjek tersebut yang melakukan suatu aksi. Oke. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja untuk passive voice biasanya diawali dengan imbuhan ter atau di. Contohnya seperti dibuang, terpukul, dan lain-lain. Jadi begini teman-teman, ada passive voice yang dia tidak perlu pakai by. Jadi, Ustadz, hatiku tersakiti. Itu kan sudah mengandung kalimat jelas bahwa posisi kita saat ini sedang tersakiti. Ya, yang biasanya mudah tersakiti itu cowok apa cewek sih ya? Coba Mas Maulana. Yang sukanya menyakiti itu siapa biasanya, Mas? Dua-duanya korban, Ustaz. Dua-duanya korban ya. Tergantung kondisinya masing-masing ya. Kayaknya Mas Maulana ini sering menyakiti kayaknya. Banyak yang disakiti ini. Banyak korbannya. Ya. Nah, tapi kalau bahasanya saya menyakiti, itu kan tidak jelas. Ustadz, atau saya menyakiti. Lah, maksudnya? Nah, iya kan? Maksudnya menyakiti apa? Iya kan ya. Tapi kalau Ustadz, atau ke papanya, ke orang tuanya, ke ibunya, my mother, okay, I was sick, ya kan, saya tersakiti, okay. I was sick, ya, jadi saya tersakiti. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau passive voice itu terkadang dia harus jelas apa siapa pelakunya. Misalkan begini, Mister atau Ustadz, telurnya dimakan. Bingung Ustaznya, telurnya dimakan. Ya iyalah. Ya kan ya? Telurnya dimakan. Baru ketika ada tambahan, Ustadz, telurnya dimakan sama Budi. Oke. Telurnya ini telurnya Budi atau telurnya siapa? Gitu kan. Nah, begitu ya, oke, teman-teman. Tapi memang ada kata-kata yang dalam passive voice tidak perlu. Dalam bahasa, dalam active voice juga ada. Active voice yang dia tidak perlu subjek.
Itu berarti apa kata kerja intransitif biasanya. Saya lari. Lari kan tidak perlu, harus ada objek. Betul nggak teman-teman? Saya lari. Nah, oke. Tapi kalau saya makan, akan mengandung pengertian lain. Makan apa? Ya kan? Tidak jelas maknanya. Tapi kalau saya lari, sudah jelas. Oke. Saya mengendarai. I drive. Mengendarai apa? Kan masih ada pertanyaan selanjutnya, teman-teman ya. I drive a car, atau mengendarai mobil, atau sepeda motor, atau pesawat, ya kan? Itu ya teman-teman. Nah, berarti dalam pasifnya juga begitu. Ada yang dia harus jelas oleh siapa, tapi ada juga yang tidak perlu. Jadi jangan jangan memberikan pengertian bahwa setiap passive voice harus pakai by, tidak perlu. Kayak tadi, I was sick. Mister, saya tersakiti. Mister, saya disakiti. Oke. Oke, next. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada tambahan ter atau di ya, passive voice. Teman-teman sudah tahu. Ini rumus kalimat pasif. Ya Allah. Rumus kalimat pasif bahasa Inggris passive voice dalam 16 tenses. Sebenarnya kalau bahasa Inggris itu, kalau passive voice itu hanya 12. Ini salah ini. Ini kayaknya ada tambahan lain ini. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ya passive voice itu passive voice. Oh iya ada 16, sorry. Itu yang tidak ada 16 itu apa namanya modal. Apa namanya verb nominal. Sorry. Betul. Kalau nominal itu 12. Enggak, kalau passive voice memang 12. Cuman memang ada yang jarang sekali dipakai, yaitu present perfect continuous, jarang sekali. Oke, simple present jelas ya. Active voice-nya jelas, passive voice-nya jelas. Itu ada contohnya. Ya, contoh tadi contoh dari Mas Yusron tadi, the letter is written by Sarah. Nah, itu kan kalau kita coba lihat cek itu di rumusnya itu passive voice-nya, the letter itu subject, is adalah to be, pakainya to be, plus verb 3 written by Sarah. Sarah itu menjadi objek. Oke, sekarang Mas Yusron tanggung jawab. Coba diubah menjadi aktif. Aktif. Oh ya. Sarah is right. Kok ada is lagi? Oh iya. Ini aktif apa pasif, Ustaz? Pasif dirubah jadi aktif. Sampai Oh. ngajar. Saya masih Sarah ngajar. is Kosong. right. Kita ngobrol ya. Gimana? Saya tak ngezoom dulu. Oh iya. Sampai di mana? Di dalam? Di dalam. Oh, nanti saya tak masuk. Bilang aja sama saya mau sebentar. Oh ya siap. Oh, saya langsung ke alhamdulillah. Lihat jenengan lewat tadi langsung tidit gitu. Saya nganterin di sini. ayah nganterin teman ke Nurul Quran. Oh, Ya Allah, tambah sehat tambahnya. Jatuh. dengan luar biasa. Oke. Monggo pun Ustaz, nanti kita WA lagi gitu. Paling 9:30 selesai kok. Monggo. Dasar apa? Gampang nanti dah. Oke. Gimana tadi? Sarah Sarah. right the letter. Oke, good. Oke, pakai S ya. Sarah writes letter. Kenapa pakai S? Karena Terus bentuknya banyak surat. Sarahnya banyak emang. Suratnya banyak, Ustaz. Wah. Kan aktif. Oh. Yang penekanannya kemana kalau aktif? Yaitu kepada subjeknya, kepada Sarahnya. Sarahnya kan satu. Sarah writes the letter. Oke. Jadi kenapa pakai S? Karena itu bentuk singular. Jadi ketika dia itu he or she itu pasti ada tambahan S. Oke. Siap. Bagus. Coba tadi siapa kasih contoh Yusril. Coba
Tanggung jawab. Ubah pasif poinnya tadi menjadi aktif. Apa tadi contohnya ya? Lupa. Oh, grandma. The cookies. Oh, the cookies. Tadi Kan contohnya, dirubah ya? kayak tadi Oh contohnya ya, tadi. oh ya. Aja Pak Isril. Langsung ke aktifnya aja, aktifnya. Hai Mas Isril. The cookies are made by grandma. Iya, dirubah aktif, aktif. Verb satunya made apa? Verb satunya made apa? Hah? Make. Bukan make. Make. Ya, oke ya. Oke, coba. Dibalik teman-teman. Jadi dari yang pertama subjek dirubah menjadi objek gitu aja. Jadi yang pertama objek jadi subjek, putar-putar saja. Tadi kan the cookies is made by grandma. Jadi roti itu, kue itu dibuat oleh nenek. Dirubah aja, nenek membuat roti. Kalau dalam bahasa Indonesia enak, membuatnya tidak ada dirubah-rubah kata-katanya. Roti dibuat oleh, tinggal dirubah tambahan, tinggal ditambahan dia aja. Roti dibuat oleh nenek, nenek membuat roti, gampang. Kalau bahasa Inggris sebenarnya gampang kalau terbiasa. Ayo coba. Grandma make the cookies. Oke, good. Gampang begitu aja ya. Tinggal penguasaan teman-teman ya. Verb 3, verb 1, verb 2 begitu. Verb 1, verb 2, verb 3. Oke, ini lebih menantang lagi. Present continuous tense sama. Tinggal perbedaannya ketika teman-teman pakai am, are, is dan itu diposisikan menjadi sedang, maka harus ditambahin being. Being. Kenapa harus pakai verb 3? Kan kalau kita belajar present continuous itu kan ketika ada to be bertemu dengan verb ing, maknanya adalah sedang. Betul nggak? Nah, tapi kalau passive voice itu rumusnya wajib verb 3. Maka harus ada yang dijadikan verb ing, yaitu being. Oke, sekarang Ustadz minta tolong ke Mas Maulana. Contohnya dari Mas Yusron saja. Tadi surat itu ditulis oleh Sarah. Bahasa Inggrisnya the letter is written by Sarah. Artinya tadi sudah. Sekarang coba dibahasa Inggriskan. Surat itu sedang ditulis oleh Sarah. Coba siap. Mas Maulana, ada sedangnya. The letter is being written. Gitu. The Gimana? letter is being written. Written. The letter is being written. Being. Bukan being. Being. Oh ya, written. The letter. The letter is being. Oh, sorry. The letter is being. Written. Written by. Oh, written. By Sarah. Oh, by Sarah Oke, ya. good. Ya kan Sarah tadi. Oke. Coba Nida yang respon tadi. Coba Nida, contoh dari Yusril tadi, grandma, roti dibuat oleh grandma. Roti sedang dibuat oleh grandma. Bahasa Inggrisnya gimana? Halo? Ini siapa yang respon selain 3 orang ini? Coba. Respon dong. Ayo belajar bareng.
Kalau cuma buka Zoom terus ditinggal aktivitas yang lain, wah sayang sekali ya. Ya, teman-teman, respon aja, belajar bareng. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Semua bisa. Berkesempatan. Ayo. Yang ada nama-namanya di sini tuh Akbar, Ainis, Hamidah, Fauzia, Fitri. Ayo coba. Itu kan ada rumusnya itu. Contohnya tadi dah, contohnya. Tinggal Saya dimaknai. Ya, oke, next. Ayo. Lanjut. roti sedang dibuat siapa tadi, Ustaz? Ya, Grandma. grandma. Ya, nenek. The cookies are being made by grandma. Nah, betul. Ini gampang ya. Jadi gitu. Mas Amir ya? Kok suaranya kayak Mas Amir? Nggih. Oke. Oh, iya. Ahlinya nih. Ahlinya ahli. Oke ya. Jadi betul. Jadi tinggal ditambahin saja. Tinggal ditambahin being ketika bermakna sedang. Nah, sekarang eh yang Mas Yusron tadi ada makna sudah. Surat itu sudah ditulis oleh Sarah. Nah, ini menggunakan present perfect tense. Jadi the letter has been verb 3. Nah, jadi ada tambahan been. Kenapa harus been bukan being? Kenapa? Karena has itu kedudukannya adalah verb 3. Verb 3 harus sesudahnya adalah has itu kedudukannya harus setelahnya adalah verb 3. Oke, paham teman-teman? Jadi ketika has atau have itu pasti setelahnya been, bermakna sudah. Terus selanjutnya yaitu verb 3 selanjutnya itu adalah menunjukkan makna pasif. Jadi gampang saja. The letter has been written by Sarah. Oke. Gampang ya? Oke. Kalau present perfect continuous itu maknanya masih. Ya, masih. Jadi surat itu masih ditulis oleh Sarah. Ya, Pak, bahasa Inggrisnya. Ayo, coba ada yang bisa. Surat itu masih ditulis oleh Sarah. Oke, Mas Amir. Ayo, dibantu. The letter has been written, has been being written by Sarah. Oke, good. Ya. Jadi maknanya penggunaan present perfect continuous itu ketika kita ngomong ke orang atau ke teman kita menjelaskan bahwa aktivitasnya itu sudah dilakukan tapi masih atau sedang berlangsung. Ya, itu penggunaan present perfect continuous. Kita sudah belajar itu ya, teman-teman. Jadi pasti dipakai. Misalkan misalkan kita bahasanya kan letter ya. Kita sedang mau detik-detik kemerdekaan seperti itu. Kemudian ada orang bertanya, mana benderanya? Waduh, benderanya masih dijahit oleh Ibu Fatmawati, Ibu Negara, seperti itu ya. Berarti posisinya dia sedang apa, Ibu Fatmawati? Sedang mengerjakan apa? Menjahit bendera. Kapan? Dari tadi sudah. Tapi sudah selesai? Belum. Kalau sudah selesai, maka balik kepada present perfect tense. Kalau masih, itu present perfect continuous. Oke, teman-teman, next. Nah, waktunya sudah jam 8 lebih ya. Nanti ada jam 9. Ini sama, simple past. Ya, sama penggunaan 16 tenses itu sama. Tinggal merubah saja posisi subjek menjadi objek. Kalau aktif, kalau pasif dirubah posisi objek menjadi subjek. Begitu ya, teman-teman. Tinggal ini nanti teman-teman Ustadz akan kirim materinya ini ke teman-teman. Ini susah ini materinya ini. Nah, tapi yang bikin mudah itu begini, teman-teman. Ya, praktek saja, dibolak-balik saja. Jadi teman-teman tulis aktifnya, nanti rubah menjadi pasif. Atau pasif semua, rubah menjadi aktif. Oke, next. Ini rumus saja. Nah, ini juga ada modal. Ya, jadi dia mungkin itu menggunakan max. Oke, Mike.
seandainya itu juga pakai. Ada infinitive, ada going to. Oke, next. Nanti teman-teman bisa pelajari ini. Dari seluruh rumus kalimat pasif di atas mungkin akan muncul pertanyaan di benakmu seperti ini. Apakah passive voice harus menggunakan by? Jawabannya adalah tidak wajib. Ya, tadi saya bilang kan ya, tidak wajib. Ya. Misalkan saya dipukul olehnya. Kan tidak perlu pakai by. Oleh dia. Atau apa namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa? I am punched by him, gitu aja. Pakai by juga sih ya. Tapi ada tadi kan yang tidak perlu pakai by. Selain itu perlu diketahui bahwa ada 6 tenses yang kurang lazim digunakan dalam bentuk kalimat pasif, yaitu present continuous tense, present perfect continuous tense, past continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, dan future perfect continuous tense. Kenapa? Karena ke-6 tenses tersebut lebih fokus untuk menunjukkan durasi waktu dan keadaan, bukan hasil dari aksi atau objek dari sebuah tindakan. Ya, tadi saya sudah bilang kan bahwa tetap ada tapi jarang lazim. Tidak lazim. Masuk tapi jarang. Orang menggunakan present continuous tense dalam kalimat pasif. Jadi misalkan saya sedang makan. Itu kalau dalam aktif kan lazim dipakai. Tapi kalau dibalik saya sedang makan roti. Dibalik roti sedang dimakan oleh saya. Yang jarang kan? Ya, orang-orang lebih sering makanya roti dimakan oleh saya. Berarti kan makna dimakan itu kan sudah mengandung makna sedang sudah. Roti dimakan oleh saya. Cuman tetap ada beda dengan kata benda. Kalau kata benda itu tidak ada sedang. Saya cakep. Tidak ada saya sedang cakep, itu tidak ada. Saya rapi. Tidak ada saya sedang rapi. Kenapa? Karena saya cakep itu berarti sudah mengandung makna sedang. Tidak ada continuous tense dalam kata benda. Dalam kalimat benda maksudnya. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi kalau dalam passive voice 16 itu masih kepakai, cuma ada 6 tenses yang itu tidak lazim, jarang dipakai. Oke, next. Ini contoh, 20 contoh passive voice, contoh kalimat bahasa Inggris dan artinya. Coba dibaca satu-satu, silahkan. Yang awal. Teman-teman, ayo digilir. Contoh yang pertama. the red car Terus baca aja. Baca. Loh, kok berhenti? Ayo, yang lain. Mas Maulana atau siapa? The red car is driven by my mother every day. Mobil merah itu dikendarai oleh ibuku setiap hari. Ya, bukan drift. Driver, ya. The red car, mother every day. Oke, yang nomor 2 siapa? Silakan, tinggal baca. Saya start. The Ya, line monggo. being visited by Rara. Jeruk nipis itu sedang dimakan oleh Rara. Next, monggo yang lain. pancake has been cooked by my girlfriend. Waduh. Oke, next. Ayo. Siapa dia boleh baca? Yeah, Wakanda Forever movie has been being watched by many Marvel addict. Next. Baca. The cheese was stolen by a mouse in the kitchen yesterday. Bos, bukan Mas, bos. Ulang Mas. Mas Yusril. The cheese Bukan Mas, bos. mouse Bos.
The cheese was stolen by a by a mouse in the kitchen yesterday. Very good. Yang lain. The English course was being attended by MBA student last week. Next. Kita sambil nyemil, mohon maaf. Lapar, belum makan dari pagi. Sama Ustaz. Next. Ya, monggo teman-teman yang ada di situ sambil makan, enggak apa-apa, nyantai kan. Ayo, nomor 8. Singapore Islands had been used by my family for a road trip. Europe. Europe For you. trip. Oke, good. Oke, next. Ayo. Ayo. Lagi tidak apa-apa. Sampai nomor. Ayo. 13. Ayo. Belajar bareng. Japanese language had been being learned. Japanese language had been being learned by Learn. Bukan lernet kan? learn Nanti ya. Learn by my partner since 2013. Oke, good. Oke, next. Ayo, yang 9. Tinggal baca. Holiday will be announced by head of the class. Oke, sekarang. Yang baca nomor 1 tadi siapa? Ibrahim, Ustaz. Oke. Itu apa? Sentence-nya apa? Kedudukannya apa? Simple. Simple present. Simple Aduh. present. Iya, simple present. Apa tanda-tandanya? Yaitu ada kata is dan driven. Langsung setelah subjek, subjeknya apa? Driven. Ini kalau ada driven. Ketika sudah ada to be, is, am, are, lalu kemudian itu setelahnya ada verb, maka sudah pakai simple present. Oke ya. Kalau pakai was word, maka lepas. Setelah kemudian jelas ya, Mas Ibrahim. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2. Saya Ustaz. Oke. Continue, Apa Ustaz, yang continue. Yang continuous apa? Cek. Iya, continuous apa? Simple present continuous. Namanya nggak apa, Ustaz? Iya, betul. Nggak ada simple lagi. Kalau sudah present ya itu nggak ada. Jadi ada simple, ada present, ada past. Oke? Udah perfect. Present, continuous, tense. Jadi apa ciri-cirinya? Ada kata being. Oke? Is, kemudian being, kemudian ketiga, maka ini adalah continuous. Continue apa? Lihat dulu di depannya. Oh, ada is. Oke, berarti ini adalah present continuous. So, was being itu berarti past continuous. Oke, nomor 3 tadi siapa? Me, Ustaz, me. Oke. Apa kedudukannya di sini?
past continuous. Past continuous. Past present. Hanya bahas person itu. Pas Ah, pas mana, Pak? sentence. Pas sentence Sat. Kuncinya has been. Bukan. Has itu apa? Has itu maknanya Has itu dulu. sudah, ya. Bukan. Present continuous. Has been soalnya kuncinya the key. Yes. Iya, present itu kan maknanya sekarang. Kalau maknanya Iya. sekarang itu hanya pakai is, am, are. Cukup itu. Ya, tidak boleh lain. Kalau maknanya was atau were itu pasti pas. Kalau maknanya sudah, ini kan sudah. Pancake telah, sudah dimasak oleh kekasihku. Lihat artinya. Berarti bermakna sudah itu apa? Pas. Kok pas sih? Pas itu maknanya kemarin waktu. Kalau maknanya sudah, itu kejadian. Saya sudah makan. Saya sudah makan ini bisa sekarang, bisa besok, bisa kemarin. Paham? Iya. Sudah, itu kejadian, bukan waktu. Kalau kejadian, itu ada berapa teman-teman? Ada simple, ada present, ada past, ada perfect, ada 4. Oke? Oke. Nah, ini maknanya apa? Kejadian kan, sudah dimasak. Berarti ya antara ini. Berarti apa? Pas, sudah dimasak. Kan dong. Yo. Sudah terjadi Ustaz? Sudah ya perfect no. Oh, perfect. Yeah. Iya. Oke. Continuous. Kemudian apa itu? Ada coba next. Coba back biar tahu. Back. Siapa ini? Operatornya back. Halo. Iza. Itu tuh. Sip. Oke. Op. Oh, sebelumnya. Lihat itu yang nomor 3, Mas Yusron. Iya, Ustaz. Present perfect tense ya. Oke, perfect. Tidak ada istilahnya pas. Mana ada pas? Pas itu maknanya bukan sudah, tetapi kejadian waktunya. Saya makan kemarin, baru itu pakai pas. Ketika ada makna kemarin, tadi pagi, pokoknya yang sudah lalu itu baru pas. Tapi kalau maknanya sudah, itu pasti pakai perfect. Oke, perfect itu ada yang present, ada yang past, ada yang future. Makanya ada future perfect tense, ada past perfect tense, ada present perfect tense. Yang kalau ini contohnya adalah present perfect tense. Oke, next. Yang nomor 4 tadi. Coba lanjut ke contoh tadi. Ya, bisa. Oke, nomor 4 tadi siapa? Wakanda Forever. Waduh. Ya. Wakanda Forever. Wakanda Forever movie is being watched by many Marvel addict. Oke, good. Ini apa kedudukannya? Kedudukan itu ya, kayak terkep ya. Present perfect continuous tense. Kayak target betul. Ini kan kita narkib ya. Apa? Present perfect continuous. Oke, coba lihat dulu. Has been. Oke, itu maknanya apa? Telah. Has been. Itu berarti dia mengandung makna perfect. Ketika ada being, present perfect. Continuous. Betul. Apa tadi? Betul ya? Iya, Mr. Perfect continuous. Ya. Perfect. Iya. Perfect. Continuous. Oke. Ada being-nya. Betul. Ada continuousnya. Berarti di sini mengandung present perfect continuous. Nomor 5. The cheese tadi. Siapa nomor 5? Cheese. Kayaknya Mas Yusril ya? Iya, Ustaz. Ya, coba. Ini apa kedudukannya? Yang the cheese was stolen itu satu. Was, bukan was. Was. Gampang. Present.
tense, Ustaz. Apa? Apa nih? Enggak apa-apa, jawab aja. Simple present tense. Lihat dulu. Was itu apa, was? Was itu tidak mungkin, present itu tidak mungkin, was. Pasti. Halo. Pasti pas. Ya, teman-teman. Iya, pas. Kalau pakai being, was being, itu berarti past continuous. Karena tidak ada continuous, berarti past simple. Kalau dibalik, kalau simple itu masih di depan. Ini sebenarnya past simple, cuma kan biasanya di depan. Berarti simple. Past. Oke, good. Semudah itu ya. Oke, nomor 6 tadi siapa? Saya, Waktu mepet tinggal 10 menit. Nomor 6 tadi siapa? saya past continuous. Past continuous. Good. Was being. Jadi was-nya itu past, being itu tandanya adalah continuous. Oke, good. Nomor 7 tadi siapa? Hamidah, Ustaz. Oke, good. Hamidah. Past perfect tense karena ada had been-nya. Oke, had itu past. Been itu perfect karena mengandung makna sudah. Oke, good. Past perfect. Apa tadi? Past perfect tense. Oke, good. Nah, ini tambah. Tinggal diteliti ya, teman-teman ya. Bagaimana cara menelitinya? Setelah subjek. Oke, nomor 8. Tadi siapa? Nida. Oke, Nida. Monggo. Apa nomor 8 tadi? Nomor 8, simple past. Mana kok simple past? Ada being kok simple. Being itu continuous. Hah? Kalau ada being itu tidak mungkin simple, adik-adik ya. Kalau ada being itu pasti tidak mungkin simple. Pasti maknanya sedang. Urutan kejadiannya itu. Nah, sedangkan ada been being, had been being. Ayo. Sudah ada been, sudah ada being. Ini yang keempat. Tadi apa? Past perfect continuous. Oke, good. Gitu dong. Pas mana yang mengandung mana pas? Had. Yang mengandung mana sudah mana? Been. Yang mengandung mana sedang? Being. Past perfect continuous tense. Oke? Gampang kan? Tinggal teliti aja teman-teman ya. Tinggal teliti. Oke, nomor 9 tadi siapa? Hamidah, Ustaz Hamidah. Oh, Hamidah lagi. Oh, banyak nilainya ini. Ayo, coba. Mas 9. Gampang banget ini. Ini, ayo. Future continuous tense. Tuh. Future-nya betul. Mana continuous-nya? Mana ada mengandung makna sedang? Bentar, Ustaz. Future-nya betul. Kalau gini Simple teman-teman. future. Teman-teman, kalau tidak ada kata maknanya sedang atau sudah, itu sudah pasti simple. Mana di sini? Sedang, sedah. Tidak ada kan? Berarti simple. Future simple ya kan? Cuma kan nggak mungkin. Jarang. Berarti biasanya simple future. Future continuous. Gitu. Future perfect. Future perfect continuous. Ya. Teman-teman, gitu ya. Jadi dilihat dulu. Kalau depannya sudah will, oh ini future. Akan datang waktunya. Setelahnya dilihat be, to be. Mengandung mana 3. Will itu mesti harus mana verb 3. Verb 1 maksudnya. Will be. Announce, verb 3. Nah, ini kan berarti future, tapi tidak ada mana sedang dan sudah. Berarti future simple atau simple future. Oke, next. Ini kan 20 contoh kan.
Oke. Nah, ini teman-teman, karena waktu sudah terbatas, jadi saya minta untuk teman-teman dari nomor 10 sampai nomor 16 ini silakan di screenshot. Ya, silakan di screenshot dulu. Nah, ini Ustadz kasih tugas, waktunya wis 1 minggu lah, terserah kalian. Tapi ya Ustadz harap langsung dikumpulkan, karena kalau semakin ditunggu, semakin malah tidak dikerjakan. Mudah saja tugasnya, tidak perlu mengartikan, tidak perlu ditulis lagi soalnya, cukup dari nomor 10 sampai 16. Nomor 10 sampai 16 ini tugasnya, perhatikan, dirubah menjadi bentuk aktif. Oke, sekali lagi, nomor 10 sampai 16 dirubah menjadi bentuk aktif. Itu yang pertama. Jadi misalkan begini, nomor 10, langsung nomor 10, tidak perlu nomor 1. Jadi kalau nulis nomor 1 ketahuan dia, kalau nyuntuh temennya. Langsung aja tulis nomor 10, atau dia kalau nomor 1, dia nggak ikut Zoom. Tulis nomor 10, tek. Habis itu, the journey will be being analyzed by Intan at this time, the day after tomorrow. Itu tidak perlu ditulis lagi. Langsung saja nulis aktifnya apa. Kemudian itu A. Yang B, tulis kedudukannya apa. Misalkan apakah dia simple past, atau past perfect continuous, atau past present. Ya. Jadi nomor 10, titik A, tulis lagi aktifnya, tulis kemudian yang B, tulis kedudukannya apa. Sampai sini paham teman-teman? Insya Allah. Oh iya, siap. Mudah kan? Mudah sekali. Ya. Jadi teman-teman yang ikut Zoom ini nomor 10 sampai 16 dikerjakan. Kira-kira 1 hari aja cukup enggak? Atau 1 minggu? 1 hari aja ya? Daripada nanti tambah diundur-undur malah enggak dikerjain sama teman-teman. Ya, Pak? Enough. Iya. Tidak boleh nyuntuh, tapi boleh kerjasama. Ya, teman-teman. Gimana Ustadz kerjasamanya? Tinggal selesai Ustadz Zoom selesai, kalian kan masih ada di Zoom, ayo kerjakan bareng-bareng apa? Tulis bareng, itu namanya kerjasama, bukan nyuntuh. Jadi kalau nyuntuh itu kan pelanggaran. Tapi kalau kerjasama kan baik. Ya, nanti bisa kalian diskusikan bareng-bareng. Kalian harus sering-sering ya kerjasama. Maksudnya diskusi di Zoom atau apa. Kalau dikerjakan sendiri itu akan susah. Yang pinter itu sendiri. Ya, harus ada tim, harus ada grup untuk kalian kerjasama. Oke, next, nomor 17. Untuk nomor 17, 18, 19, 20, ini tambahan untuk teman-teman yang kemarin tidak ikut UAS. Oke, siapa saja Ustadz lupa. Jadi monggo di screenshot yang kemarin tidak ikut ujian UAS, ini di screenshot nanti biar buat tambahan. Jadi yang misalkan kemarin tidak ikut UAS berarti dari nomor 10 sampai 20 begitu saja. Yang sudah UAS enggak perlu. Ya, kan ada kemarin Ustadz kirim data-datanya. Yang nggak ikut UAS lalu nggak ikut Zoom di sini gimana Ustadz? Ya silahkan dikasih tahu ya untuk teman-temannya. Diinfokan di grup. Ini minta tolong bantuannya ketua kelas atau teman-teman yang biasa info di grup, ya. Ya, silakan di screenshot. Soalnya sama. Jadi tidak perlu ditulis lagi passive voice-nya teman-teman ya. Langsung aja tulis A, active voice-nya apa, lalu B, kedudukannya apa. Oke, sekarang yang selanjutnya. Thank you. Terima kasih ya teman-teman. Sudah membersamai selama 1,5 jam. Sengaja Mister memang lama-lamain 1,5 jam karena sudah lama nggak nge-zoom sama teman-teman ya. Biasanya cuma 1/2 jam, biasanya cuma ngasih tugas, sebelumnya tidak masuk. Ya, mohon maaf. Sebenarnya minggu lalu itu bisa untuk nge-zoom dulu. Cuman karena memang harus hadir mengikuti kegiatan, ya repot ya. Jadi sambil 2 zoom kan tidak enak, tidak fokus. Jadi tidak apa-apa. Teman-teman yang belum ikut UAS kemarin tolong dikerjakan ini ya. Insya Allah nilainya teman-teman pasti semuanya akan ada di atas rata-rata ya. KKM pasti semuanya insya Allah.
Kenapa Ustadz seperti itu? Karena Ustadz meniru gurunya Ustadz. Dulu menilai itu mesti tinggi semua. Ya, dengan dalil apa? Apa yang memotivasinya? Ya, dengan dalil doa begitu. Ya, saya yakin dia sekarang seperti ini nanti ke depannya. Dengan nilai sekarang, misalkan dikasih nilai 90, ini sekarang dia nggak 90, tapi nanti 10 atau 15 tahun kemudian dia pasti 90. Karena kita tidak tahu proses belajar orang-orang itu berbeda. Ya. Ya, intinya nilai itu tidak menjamin keberhasilan, nilai itu tidak menjamin kualitas seseorang. Tetapi nilai itu hanya menunjukkan bahwa seseorang itu pernah belajar, seperti itu saja. Okay, thank you very much for everyone. I hope you always be enjoy in this class. And also, I have message for you. Do not make the English lesson is your your obstacle atau halangan ya. But just make it for your daily activity. Jadi gunakan bahasa Inggris itu jadikan sebagai aktivitas sehari-hari. Jangan jadikan itu sebagai beban, halangan atau rintangan. Oke, terima kasih. Karena sudah jam lewat 9.30. Monggo sambil nunggu bahasa Arab, bisa kalian diskusi bareng-bareng, bisa dibantu bareng-bareng, kerja bareng-bareng, nggak apa-apa. Ya, sebagai bonus karena kalian ikut Zoom, silakan kerja bareng. Ayo nomor ini apa? Yang bisa, ya, kerja bareng-bareng nggak apa-apa, tidak disalahkan. Yang salah itu kalau kalian tidak ikut kerja, cuma nulis, cuma apa gitu ya, kan tidak ada effortnya. Tapi kalau kerja bareng kan kalian effort mendengarkan, ikut memberi masukan, ikut memikirkan seperti itu. Terima kasih. Let's close our class by praying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jangan keluar di Zoom ya, nunggu dosen selanjutnya. Silakan ditampilkan layarnya kalau memang mau dikerjakan sekarang. Ustadz tunggu. Sekali lagi tugasnya jangan dikirim di grup. Ustadz tidak pernah membenarkan tugas itu dikirim di grup. Alasannya apa? Alasannya yang tidak ikut kelas, yang tidak ikut Zoom, yang tidak tahu apa-apa, enak tinggal ngopi. Paste. Tapi kalau dikirim ke Ustadz kan tidak ketahuan siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang sudah mengumpulkan, tugasnya apa, seperti itu ya. Oke, Ustadz tunggu. Sekali lagi, kalau mengirim tugas ke Ustadz itu disertakan nama. Ya, disertakan nama Ustadz dari ini gitu ya. Ustadz sudah ngirim, Ustadz sudah nyimpen memang nomornya teman-teman. Tapi biar cepat. Jadi ketika input nilai itu, oh ini dari ini gitu ya. Saling membantu ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kebetulan Ustadz Zainulnya agak sedikit telat, izin. Jadi boleh keluar Zoom dulu sambil biar rekamannya bisa di stop dulu. Nanti kita mulai dari bahasa Arab. Terima kasih.